mau ke surveyor. Saya mau mulai dengan EF Saifullah Fatah. Hampir semua survei selisih itu nggak sampai 2 digit, jangankan 2 digit, 2%, 3%, bahkan ada yang tipis sekali. Ini fenomena apa bisa 15 malah selisihnya? Saya kira jangankan paslon yang kalah, yang menang pun kaget ini 15%. Ini apa yang terjadi? Ya, yang pertama, Bang Karni, kita harus membedakan lembaga survei juga berbasis afiliasi mereka sebetulnya. Ini tidak sering diungkapkan dalam pembicaraan, karena rata-rata teman-teman lembaga survei biasanya ingin mengaku membiayai sendiri, independen, atau dibiayai oleh hamba Allah gitu. Jadi seolah-olah menjadi satu bagian dari kerja politik itu haram gitu. Menurut saya kita harus lebih terbuka ke depan, karena kita tahu persis lah lembaga survei mana bekerja sama dengan siapa, lalu kemudian seharusnya memberikan pengakuan dari awal. Itu pertama. Jadi kita juga harus bedakan itu hasil-hasil survei yang tersaji kemarin. Kadang-kadang juga terganggu oleh soal itu. Datanya tidak cukup kuat, dibunyikan dengan sangat kuat, seolah-olah kesimpulannya ke arah sana misalnya. Ini yang sering kali terjadi. Tetapi memang fenomena kemarin menurut saya harus dipahami dengan sangat bijak oleh siapapun. Salah satu kebijakan yang harus kita ambil pelajarannya adalah ternyata di Jakarta, karena kompetisi begitu ketat, berbasis exit poll yang kami lakukan, Polmark Indonesia lakukan pada tanggal 19 April 2017 kemarin, itu ada 13,1% warga Jakarta memutuskan pada hari H, menetapkan pada hari H, dan 15,1% warga Jakarta memutuskan pada masa tenang, jadi 16, 17, 18. Dari mana mereka berasal? Mereka adalah para pemilih yang pada saat survei terakhir pada bulan April, sekitar 8% itu masih undecided. Mereka belum punya keputusan. Ditambah dengan para pemilih Basuki Jarot dan Anies Sandi yang pada saat survei terakhir itu masih belum tetap pilihannya. Di survei kami selalu ada pertanyaan, apakah pilihan ibu bapak saudara masih mungkin untuk berubah? Dan mereka yang mengatakan ya mungkin untuk berubah, kita sebut sebagai pemilih yang belum mantap. Pada Basuki Jarot ada sekitar 10% pemilihnya yang belum mantap dari survei yang terakhir, dan ada 8% dari pemilih Anies Sandi yang juga belum mantap. Merekalah yang sebetulnya kemudian memutuskan pada saat-saat terakhir. Dan memori yang mereka bawa ke TPS adalah memori 4 hari terakhir itu. Sehingga kalau kita buka media internet misalnya, kita ingat kembali peristiwa yang tampil di layar televisi pada hari-hari itu, kita harus dengan penuh kebijakan menemukan berita apa yang paling dominan, apa yang sangat terjadi, apa yang sangat penting terjadi pada masa itu. Lalu kemudian dilihat dari struktur strata sosial ekonominya, Bang Karni, ternyata segmen kelas menengah atas dari sisi penghasilan dan dari sisi pendidikan mengambil keputusan pada saat terakhir dan mengubah peta pilkada sehingga seperti tidak terlacak oleh survei-survei. Dari mereka yang memutuskan di saat yang terakhir, 4 hari terakhir, lebih dari 60% memutuskan memilih Anies Sandi, ini menurut exit poll, dan sekitar 30% lebih memilih Basuki Jarot. Itulah yang kemudian menentukan hasil akhir. Jadi menurut saya itu yang terjadi. Nah, kalau saya justru ingin masuk ke ini Bang Karni, ke tema pokok kita, karena saya tidak mau dilokalisir hadir di sini sebagai surveyor. Saya ingin hadir sebagai warga negara Indonesia yang punya kepedulian pada soal merajut
Jakarta kembali, merajut kembali Jakarta. Orang bijak mengatakan bahwa kalau kita mau melihat kesalahan-kesalahan kita, tidak ada pilihan lain selain melihat ke belakang. Dan kalau kita mau memperbaikinya, tidak ada pilihan lain selain berjalan ke depan. Pilihan kita di Jakarta hanya itu. Kalau bicara luka, dalam setiap kompetisi, semua mengalami luka. Ini bukan satu orang yang diikat tangannya, dipukuli oleh orang yang lain. Ini adalah dua pihak yang bertarung, bahkan dengan resources masing-masing, lalu kemudian berkompetisi secara sehat, dan meminta warga yang membuat keputusan akhir. Nah, di masing-masing pihak pasti ada catatan, tetapi malam ini rasanya tidak terlalu bijak kalau kita terlalu banyak melihat ke belakang. Lebih baik kita berjalan ke depan. Nah, untuk berjalan ke depan menurut saya ada beberapa catatan penting. Yang pertama, kalau memang Jakarta mau dirajut kembali, mari kita perbaiki, mari kita rehabilitasi cara berpikir kita. Saat ini ada semacam pengandaian yang menurut saya tidak tepat dan tidak cocok untuk kebutuhan rekonsiliasi, dalam bentuk seolah-olah mereka yang memilih pasangan tertentu adalah pro Pancasila, pro kebinekaan, dan toleran. Dan mereka yang memilih pasangan yang lain anti Pancasila, intoleran, dan anti kebinekaan. Saya ingat, pada tahun 1980, banyak sekali orang di Indonesia yang merasa terwakili oleh satu petisi yang disebut sebagai petisi 50. Kenapa petisi itu muncul? Salah satu sebabnya adalah pada waktu itu, Presiden Soeharto membuat dua pernyataan dalam dua kesempatan yang berbeda, dengan seolah-olah mengatakan bahwa kalau mengganggu saya berarti mengganggu Pancasila. Menurut saya, sudah, kita jangan kembali ke masa seperti itu. Jangan lagi ada orang yang berpikir bahwa kalau melawan Pak Basuki berarti melawan Pancasila. Kalau memilih yang lain selain Pak Basuki berarti anti Pancasila. Cara berpikir semacam itu tidak rekonsiliatif. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya cara berpikir, tetapi langkah. Rekonsiliasi harus dilakukan secara tuntas. Dengan segala hormat saya pada orang tua saya, pada guru saya, Pak Sapi Ma'arif, saya ingin katakan, Gubernur Jakarta harus bekerja dan berpikir dengan cara baru. Dia harus menjadi Nelson Mandela, yang setelah 27 tahun di penjara, menjadi presiden di Afrika Selatan, dia tidak membawa dendam ke kursi kekuasaannya. Yang dia bawa adalah cinta kasih, bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan. Dan dengan itu, dia bangun rekonsiliasi Afrika Selatan. Dia bilang, mari kita maafkan yang terjadi lewat proses yang layak, tetapi jangan pernah lupakan. Kesalahan tidak boleh dilupakan, tetapi mereka yang bersalah harus kita maafkan dengan proses yang layak. Nah, rekonsiliator itu harus datang dari pemimpin Jakarta. Dan karena itu menurut saya, komunikasi yang tersumbat dengan kelompok-kelompok kecil yang diabaikan, yang dianggap radikal dari kiri maupun kanan, harus mulai dibangun di Jakarta. Semua orang harus diperlakukan sebagai bagian penting dari membangun kembali Jakarta bersama-sama. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jangan komunikasi dengan yang itu, jangan dengar yang ini, abaikan yang itu, rangkul yang ini. Bukan itu cara rekonsiliasi. Jadi kalau perlu Mas Anies, Bang Sandi, menurut saya segera bentuk forum gubernur. Jadikan semua mantan gubernur dan wakil gubernur, termasuk Pak Basuki dan Pak Jarot, sebagai penasihat gubernur dan wakil gubernur baru. Bikin komunikasi berkelanjutan, buat semua orang merasa terwakili, buat semua orang merasa bahwa suara mereka didengar, dan untuk pertama kali di Jakarta ada pemimpin yang mengatakan sesuatu yang tidak menyinggung orang lain, yang tidak mengatakan ini kami, itu kalian, tetapi mengatakan bahwa kita semua adalah sama. Dan yang terakhir menurut saya Bang Karni, yang juga sangat penting adalah Mas Anies, Bang Sandi di berbagai kesempatan sudah menggarisbawahi ini, bahwa tidak pernah masalah Jakarta terselesaikan kalau kita hanya mengatasi di atas permukaan. Jenderal Ahana Sution selepas pemberontakan PKI di Indonesia,
dulu kita menyebutnya sebagai pemberontakan PKI, pernah diberi ucapan selamat oleh para jurnalis. Pak Nasution, selamat, Anda sudah memberantas komunisme. Pak Nasution menjawab dengan jawaban yang menurut saya sangat layak. Selama ketidakadilan masih ada di tempat saya, semua pikiran radikal, semua pikiran yang merusak, semua orang yang ingin menghancurkan republik ini akan tetap hidup subur, kata dia. Karena itu, tidak pernah ada selesai soal itu selama keadilan tidak ditegakkan. Jadi menurut saya, gubernur baru itu adalah gubernur keadilan. Wakil gubernur yang baru itu adalah gubernur keadilan. Ini tidak ada urusan dengan partai. Nanti dikait-kaitkan dengan partai yang ada nama keadilan, bukan. Jadi menurut saya itulah jalan untuk merajut kembali Jakarta. Jadi kita lihat kesalahan dengan melihat ke belakang, tetapi kita hanya mungkin memperbaikinya dengan berjalan ke depan. Semua orang harus berjalan bersama-sama ke depan. Kira-kira itu Bang Karni. Terima kasih. Jadi itu sudah sehat kepada gubernur terpilih. Gubernur dan wakil gubernur terpilih harus bagaikan Nelson Mandela. Tapi Rasul juga ketika merebut kota Mekah, perintahnya juga lindungin yang beragama lain. Bahkan orang-orang yang selama ini memusuhin dia suruh lindungi. Jadi Bang Karni, sekedar contoh. Ketika Mas Anies dan Bang Sandi punya keinginan untuk membuka kembali Monas sebagai tempat atau fasilitas publik di mana banyak orang bisa berkegiatan, maka salah satu hal yang harus sangat tegas adalah orang Islam boleh berkegiatan di situ, orang Katolik boleh berkegiatan di situ, orang Protestan boleh berkegiatan di situ, orang Buddha boleh berkegiatan di situ, orang Hindu boleh berkegiatan di situ. Jadi tempat itu bukan diselamatkan hanya untuk membuat umat Islam yang mayoritas bisa berkegiatan. Itulah yang saya sebut sebagai pemimpin rekonsiliator. Baik, sekarang Arya Fernandes. Baik. Beliau ini